Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Gunawan di Cerita Tokoh episode kedua. Pramudia Anantatur, suara yang tak pernah bisa mereka bungkam. Manusia yang hidup bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk suara kebenaran yang ingin ia wariskan pada umat manusia. Penulis yang tidak menulis untuk ketenaran, melainkan untuk memberi bangsa ini harga diri yang pernah dirampas oleh sejarah. Nama itu Pramudia Anantatur. Kita menyebutnya Pram, lebih ringkas tetapi tidak pernah menyusutkan besar makna di dalamnya. Ia bukan hanya sastrawan, ia bukan sekedar pencerita, ia adalah kesaksian hidup bahwa kata-kata bisa lebih tajam dari senjata apapun yang dikenal manusia. Di balik setiap kalimat yang ia tulis, ada keberanian yang lahir dari luka. Di setiap tokoh yang ia ciptakan, ada sejarah yang ia selamatkan dari penguburan paksa. Dan lewat setiap kisahnya, kita diajak untuk tidak hanya membaca dunia, tetapi berani mengubahnya. Pram lahir 6 Februari 1925 di Blora, sebuah kota kecil yang sepi. Tapi justru di kesunyian itu tumbuh suara yang kelak mengguncang bangsa. Ayahnya seorang guru, ibunya penenun usaha kecil. Dari keduanya, Pram belajar dua hal yang membentuk seluruh hidupnya. Pendidikan sebagai jalan pembebasan, dan kerja keras sebagai bentuk penghormatan pada kemanusiaan. Namun, hidup tidak memberi Pram masa kecil yang manis. Ia tumbuh di tengah penjajahan, melihat rakyatnya diinjak-injak, melihat bangsanya diperlakukan bukan sebagai manusia. Sejak itu, ia tidak pernah lagi sanggup mendiamkan ketidakadilan. Dan ia memilih menulis sebagai bentuk perlawanan. Karena bagi Pram, diam adalah bentuk persetujuan terhadap penindasan. Pram tidak pernah percaya bahwa sastra hanya hiburan. Ia percaya sastra adalah senjata. Restu untuk melawan kabar bahwa manusia tidak boleh kalah dari ketakutan. Dalam kata-kata Pram sendiri, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Dan ia bekerja tanpa henti. Ia menulis sejarah agar tidak dipalsukan. Ia menulis rakyat kecil agar tidak terlupakan. Ia menulis bangsa agar tidak kehilangan jati diri. Ia menulis meski ia tahu tulisannya bisa membunuh kebebasannya sendiri. Tetapi bagi Pram, lebih baik dipenjara tubuhnya daripada dipenjara pikirannya. Ia berjuang melawan Jepang. Ia ikut mempertahankan Republik ketika Belanda kembali. Ia bekerja sebagai wartawan yang suaranya mengganggu kenyamanan para penguasa. Dan seperti nasib banyak pemikir di negeri ini, ketika ia bicara kebenaran, ia dikurung. Pada 1947, ia ditangkap Belanda. Pada 1949, ia ditahan kembali. Namun, penjara hanya mengasah tekadnya. Satu hal yang tidak pernah bisa mereka barengi, keyakinannya bahwa kata-kata lebih berkuasa dari rantai besi. Lalu sejarah kembali kejam kepadanya. Setelah Orde Baru berdiri, Pram kembali menjadi musuh. Bukan karena ia melakukan kejahatan, tetapi karena ia berpihak pada rakyat. Karena ia tidak takut berkisah tentang luka yang ingin ditutupi negara, karena ia menolak tunduk pada rezim yang membungkam perbedaan. Pada tahun 1965, ia ditangkap tanpa pengadilan. Ia dibuang ke Pulau Buru, tempat yang jauh dari dunia. Tempat yang bahkan matahari pun seperti enggan bersinar terlalu lama. Orang-orang bisa saja hancur di tempat itu. Tapi Pram justru kebalikannya. Dia semakin kuat. Diburu, ia dilarang menulis, kertas dan pena diawasi, buku tak boleh dibaca. Bayangkan, seorang penulis yang hidupnya adalah kata-kata, dipaksa bernafas tanpa huruf. Namun Pram menemukan cara, yaitu ia menulis di dalam kepala.
Ia menyimpan cerita, menghafalnya, dan membacakannya kepada sesama tahanan seperti seorang guru bagi muridnya. Dari mulutnya lahir mahakarya yang kelak dikenal seluruh dunia, yaitu Tetralogi Pulau Buru. Terdiri dari Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langka, dan Rumah Kaca. 4 novel yang bukan hanya karya sastra, tetapi monumen perlawanan. Kisah Minkeh bukan hanya tokoh fiktif, dia adalah cerminan bangsa Indonesia. Haus ilmu, tertindas, tetapi tidak pernah mau tunduk dan tidak akan. Dan semua itu ditulis tanpa satu lembar kertas pun pada awalnya. Apa ada bukti yang lebih kuat bahwa ide tidak bisa dipenjara? Jika Soekarno dan Hatta memerdekakan tubuh bangsa, maka Pram memerdekakan jiwanya. Ia mengajari kita untuk bangga menjadi Indonesia bukan hanya karena bendera berkibar, tetapi karena kita punya sejarah dan identitas yang layak untuk diperjuangkan. Melalui karyanya, Pram mengajarkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menghadapi masa lalu tanpa sensor, tanpa rekayasa, dan tanpa dipalsukan. Bahwa rakyat kecil bukan objek belas kasihan tapi subjek sejarah. Bahwa kemerdekaan tanpa keadilan adalah topeng belaka. Dan karenanya banyak yang membencinya. Karena kebenaran selalu mengganggu mereka yang hidup dari kebohongan. Pram dibebaskan pada 1979 setelah 14 tahun diasingkan. Namun kebebasan yang diberikan negara bukan kebebasan yang manusia pada umumnya inginkan. Ia tetap diawasi, tulisan-tulisannya masih dilarang beredar. Namanya dihitamkan dalam buku pelajaran. Ia dijadikan hantu yang harus ditakuti. Alih-alih guru yang seharusnya dihormati. Tapi Pram tidak menginginkan simpati. Ia tidak pernah minta negara meminta maaf. Ia tidak ingin jabatan, ia tidak ingin pangkat, tidak ingin panggung. Ia hanya ingin satu hal, kebenaran tidak lagi dikubur. Pada tahun 2006, Pramudia akhirnya berpulang tanpa pesta, tanpa upacara kenegaraan, tanpa gelar pahlawan. Ia pergi dengan sunyi yang sangat ironis. Karena suara yang ditinggalkan sangat keras hingga dunia bisa mendengarnya. Namun, ia tidak kecewa karena ia percaya satu hal. Jika aku mati, biarlah mati sebagai manusia merdeka. Dan ia memang mati sebagai manusia merdeka, paling merdeka. Bahkan ketika negara mencoba mengurungnya sepanjang hidup. Hari ini, ketika bangsa ini kembali diuji oleh kebohongan, korupsi, pengkhianatan moral, dan sensor halus dalam bentuk baru, suara Pram kembali menggema. Selama buku masih bisa dibaca, aku tidak akan mati. Sebab warisan Pram bukan sekedar cerita, melainkan kesadaran. Bahwa penindasan bisa memakai seragam apa saja, bahwa sejarah bisa ditulis ulang kapan saja, bahwa rakyat harus melek agar tidak tumbang, tidak gampang dibodohi, dan bahwa masa depan hanya bisa dibangun jika kita berani mengoreksi masa lalu. Pram mengajarkan kita, sastra bukan pelarian, melainkan perlawanan. Buku bukan sekedar benda, melainkan senjata melawan kebodohan yang disengaja. Penulis bukan pemimpi tanpa pijakan, melainkan arsitek perubahan. Dan membaca bukan aktivitas pasif, melainkan tindakan politik paling sunyi namun paling berbahaya. Karena dengan membaca, kita mulai bertanya. Dan dengan bertanya, kita tidak lagi bisa dibohongi dan terus dibohongi. Mungkin itulah mengapa sebagian orang ingin menutup buku-buku Pram. Karena mereka tahu rakyat yang melek sejarah tidak akan tunduk pada tirani. Rakyat yang memahami identitas tidak akan mudah dijajah
oleh kekuasaan. Rakyat yang berani berpikir tidak bisa dikendalikan hanya dengan ketakutan atau kekuasaan. Pram memberi kita seluruh itu. Bagi Pram, cinta terbesar bukan pada keluarga, bukan pula pada profesi, melainkan pada Indonesia. Bukan Indonesia yang disolek propaganda, melainkan Indonesia yang sesungguhnya. Indonesia yang terbuat dari rakyat kecil, yang tiap hari berusaha hidup, yang tiap hari memikul luka, yang tiap hari ingin diakui sebagai manusia. Pram menulis untuk mereka yang tidak punya suara. Ia menjadi pengeras suara bagi mereka yang hanya dikenal sebagai angka statistik. Ia adalah saksi, sekaligus hakim, sekaligus penyelamat bangsa yang sering dilupakan dirinya sendiri. Kini, ketika generasi baru tumbuh dengan media sosial, narasi pendek, dan ingatan yang mudah dikendalikan, karya-karya Pram adalah pengingat atau peringatan bahwa kebebasan tidak diwariskan oleh waktu, melainkan harus diperjuangkan oleh setiap generasi ke generasi selanjutnya, bahwa kedamaian bukan tanda segalanya baik-baik saja, bisa jadi hanya tanda banyak mulut yang dibungkam, bahwa kalau kita berhenti membaca, kita berhenti berpikir, dan kalau kita berhenti berpikir, kita berhenti menjadi manusia. Pramudia Anantatur adalah suara masa lalu, tetapi gema pesannya terus merobek masa depan yang kita jalani. Ia mengingatkan bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menulis sejarahnya sendiri. Tidak untuk dipoles, tidak untuk ditutup-tutupi, tidak untuk dijadikan alat kepentingan politik segelintir orang, tetapi untuk dipahami agar tidak lagi terperosok di lubang yang sama. Dan jika suatu hari nanti bangsa ini benar-benar merdeka lahir batin, maka sejarah akan mencatat bahwa salah satu alasan terbesar kita bisa sampai ke titik itu adalah karena ada seorang penulis dari Blora yang menunduk pada kesewenang-wenangan. Ia mungkin tidak mendapatkan gelar pahlawan secara resmi, tapi siapa peduli gelar bagi orang yang karyanya menyelamatkan jiwa bangsa. Pramudia Anantatur adalah bukti bahwa manusia bisa dipenjara, tapi gagasan tidak bisa dikunci. Bahwa tubuh bisa dipatahkan, tapi keyakinan tidak bisa dipatahkan. Bahwa kemerdekaan sejati lahir di kepala seseorang yang berani berpikir bebas, dan selama buku-bukunya masih dibaca, selama kata-katanya masih dipercaya, selama kebenaran masih diperjuangkan, Pram tidak akan pernah mati.